Saudara, di sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang topik yang bebas dalam firman Tuhan setiap hari Minggu. Dan hari ini saya tergerak untuk menyampaikan kepada saudara tentang pertumbuhan rohani sejati, saudara. Saya tergerak untuk menyampaikan tema ini karena saya rindu setiap kita, anak-anak Tuhan, terutama di tempat ini, kita bisa mengenal pertumbuhan rohani yang benar, bukan yang mitos, bukan yang kayaknya seperti di drama Korea, begitu hebat, begitu indah. Tetapi padahal di dalam Alkitab kita, pertumbuhan rohani yang sejati itu, yang dialami oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak seperti yang seringkali digambarkan dalam media sosial maupun dalam film-film, saudara. Saya rindu menyampaikan ini karena saudara, kita seringkali dapat salah mengerti bahwa menjadi anak Tuhan itu berarti kita bakal mengalami berbagai kemudahan. Kita seringkali dapat dengan mudah salah mengerti, berpikir bahwa begitu kita percaya kepada Tuhan, begitu kita dibaptis, lalu sejak hari itu kerohanian kita bakal naik terus. Kita bakal merasa dekat terus dengan Tuhan. Kita bakal merasa hebat terus, kuat terus secara rohani. Yang pada kenyataannya tidak demikian. Bahkan seringkali ada orang yang membuat kita salah mengerti begini, bahwa tanda kalau iman kita itu aktif, tanda bahwa kerohanian kita itu bagus, seakan-akan Tuhan itu terasa dekat terus, masalah itu menjauh. Apakah betul demikian? Saya ngajak kita jujur hari ini, termasuk dengan saya sendiri, saudara. Ada beberapa di antara kita yang baru kenal beberapa Tuhan, kenal Tuhan beberapa bulan ini, beberapa tahun. Ada beberapa di antara kita yang sudah kenal Tuhan berpuluh-puluh tahun bahkan. Kalau kita mau jujur, pernahkah saudara merasa bahwa Tuhan itu tampak seperti nggak ada? Saudara doa dengan Tuhan lalu kayak nggak ada jawaban, nggak ada respon. Pernahkah saudara merasa ragu dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, merasa sangat sulit terus percaya kepada Tuhan? Apakah menurut saudara ini adalah tanda bahwa kerohanian saudara menurun? Atau memang hal-hal itu bisa terjadi, saudara? Saya jadi ingat bahwa pada waktu saya masih muda, saya masih kecil lah, waktu saya mau pergi ke gereja, ke tempat ini, mungkin 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, setiap kali hujan, saya selalu doa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, aku mau ke gereja, mau pemahaman Alkitab, mau latihan musik, aku pengen ke gereja Tuhan, tolonglah Tuhan, buat hujan ini berhenti. Lalu terjadi beberapa kali, begitu saya doa hujannya berhenti, begitu saya sampai gereja hujannya mulai lagi. Lalu saya berkata, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, doa saya dijawab. Saya merasa begitu dekat dengan Tuhan pada masa-masa seperti itu. Minta hujan berhenti aja, minta hujan aja berhenti, diberhentiin Tuhan. Tapi kalau sekarang saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, ini hujan besar saya mau ke gereja, Tuhan tolong buat berhenti. Jawaban Tuhan apa kira-kira? Tegar, tambah besar hujannya. Sekarang kan Tuhan marah sama saya, ngomong, sekarang udah punya mobil loh, pergi. Dulu naik motor, beda ceritanya. Apakah itu berarti tanda bahwa iman saya yang memudar, bahwa kerohanian saya sedang tidak bagus, lalu Tuhan terasa jauh? Ataukah memang kita bisa mengalami hal-hal seperti itu dan itu normal saja, saudara? Saya ajak saudara melihat bahwa di dalam Alkitab kita, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu di luar 12 murid, dia punya beberapa teman dekat atau sahabat. Dan salah satunya dikatakan sebagai 3 bersaudara, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Saudara mungkin sudah pernah dengar cerita tentang ini. Ada yang belum pernah dengar cerita tentang Maria dan Marta? Di tempat ini ada nggak? Cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus itu pernah mengajar di rumahnya si Marta, lalu Martanya sibuk melayani, dan Maria sibuk dengerin Tuhan Yesus. Lalu Martanya saking dekatnya dengan Yesus, bisa minta tolong sama Yesus begini, Yesus tolong dong, tegur tuh Maria. Aku sibuk bekerja, dia sibuk-sibuk enak dengar Tuhan. Lalu yang kena marah siapa? Marta. Atau saudara mungkin ingat cerita tentang bagaimana Maria Magdalena, Maria ini, sebelum Tuhan Yesus mati disalib, dia datang kepada Tuhan, meminyaki kaki Tuhan, lalu lap, menyeka kaki Tuhan itu dengan rambutnya. Ya, Jojo udah pernah dengar cerita ini? Pernah dengar kan? Dan saudara mungkin juga tahu cerita ini, mungkin juga nggak tahu bagaimana suatu hari Lazarus, saudara dari Maria dan Marta ini sakit. Nah, saya ingin ajak saudara belajar dari kisah ini. Mengapa? Karena ini membuat kita mengerti, betulkah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, kehidupan mereka bakal jadi tanpa masalah dan tanpa kesulitan. Saya ajak saudara buka dalam Yohanes 11 ayat 40. Mari kita buka di Alkitab saudara, Yohanes pasal 11 ayat 40. Kita baca satu ayat saja, saudara. Yohanes pasal 11 ayat 40.
Sudah ketemu? Yang sudah ketemu, katakan amin. Yohanes 11 ayat 40, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ini berisi 44 ayat, saudara. Kita cuma baca satu ayat. Tapi izinkan saya menceritakan dulu, sederhananya cerita ini 44 ayat ini ceritanya apa sih? Ceritanya, Lazarus sakit. Lalu Maria dan Marta kasih kabar kepada Tuhan Yesus yang lagi di luar daerah itu. Kasih kabar dengan orang, kasih tahu, Tuhan, Lazarus, orang yang kau sayang, yang kau kasih itu lagi sakit. Begitu dengar cerita tentang itu, kalau saudara baca ayat 3 dan 5 nanti di rumah, dikatakan memang betul, Lazarus itu disayang oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Tetapi herannya, Yesus ngomong begini, dia menunda untuk datang kepada Lazarus. Ini sesuatu yang heran, saudara. Katanya sayang. Mengapa kok nggak buru-buru pergi? Mengapa malah menunda untuk datang? Bukankah itu heran? Lalu sesudah lewat 2 hari, Yesus ngomong sama murid-muridnya begini lagi, Lazarus sudah mati. Kalimat berikutnya begini, syukur aku nggak datang kemarin. Saudara bayangin kalau itu jadi didengar oleh keluarganya Lazarus. Kira-kira mereka bakal merasa seperti apa? Sudah terlambat datang, Lazarusnya meninggal. Lalu itu Yesus ngomong syukur, aku nggak hadir. Apa itu maksudnya? Dan ketika Yesus tiba di rumah Marta dan Maria, ini yang menarik. Marta dan Maria pergi bergantian keluar dari rumah menemui Yesus. Lalu dua-duanya ngomong begini sama Tuhan, sama persis. Tuhan, kalau saja engkau tidak terlambat datang, kalau saja engkau hadir pada waktu itu, Lazarus tidak bakal mati. Mereka ngomong dengan jujur sama Tuhan, ya Tuhan, kau ini terlambat. Aku percaya sama Tuhan. Pernah nggak saudara merasa gitu? Pernah nggak saudara merasa begitu? Tuhan, aku ini percaya sama kau. Tapi kau ini kayaknya terlambat datang. Sudah terlanjur, Lazarusnya sudah mati. Mereka kecewa sama Tuhan. Mereka percaya sama Tuhan, tapi mereka kecewa dengan Tuhan. Dan waktu Yesus ngomong sama Marta bahwa dia bakal bangkit, Marta masih ngertinya begini, oh Yesus sedang kasih kata-kata penghiburan. Aku tahu Tuhan bahwa dia bakal bangkit nanti di akhir zaman. Aku tahu. Waktu Yesus ngomong sama Marta, tolong angkat batu yang tutup kubur itu, Marta masih ngomong lagi, udah telat Tuhan, sudah terlambat. Sudah mati 4 hari, udah bau. Dan kita semua tahu, kalau saudara mungkin tidak tahu cerita ini, kisahnya ditutup seperti apa, tapi ditutup dengan bagaimana Lazarus dibangkitkan Tuhan. Dia keluar dari kubur, bahkan dengan keadaan masih tangan dan kaki terikat oleh kain kafan. Nah, saya ingin saudara mempelajari apa pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari kisah ini, saudara. Bahwa artinya setiap orang percaya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, itu bisa kok mengalami kerohanian yang gak stabil. Bisa kok kita, karena betul selama kita masih hidup sebagai manusia, meskipun saudara tidak berbuat dosa, meskipun saudara gak ada yang salah, tiba-tiba saja saudara bisa merasa, kok Tuhan kayaknya terlambat ya. Kok aku merasa kecewa ya dengan Tuhan ya. Kok aku merasa doaku kayaknya gak dijawab ya. Kok rasanya Tuhan tuh begitu jauh ya. Setiap kita bisa saja mengalami seperti itu. Seperti yang dihadapi oleh Maria dan Marta. Yang sudah kirim orang, tapi Yesus gak datang-datang. Bahkan kalau kita baca kisah itu, kita bisa kecewa juga kalau kita jadi Maria dan Marta. Dikatakan dia sengaja menunda untuk datang. Kita bisa mengalami itu. Dan dikatakan Yesus begini, ada kata jikalau engkau percaya, yang tadi kita baca, Yohanes 11:40. Kata jikalau itu berarti begini. Yesus ngomong sama Maria terus terang, sama Marta terus terang. Kau dulu percaya kepada aku, sekarang udah berubah. Kau dulu percaya yakin, sekarang kau ragu-ragu. Dan itu nggak apa-apa. Tapi sekarang begini, penting memang Yesus bisa ngomong begitu kepada Maria dan Marta, karena Maria dan Marta sendiri ngomong sama Tuhannya dengan jujur. Tuhan, aku ini percaya kepada kamu, kalau kau datang kemarin, Lazarus pasti gak mati. Tapi sekarang kau terlambat, aku kecewa dengan engkau, aku kecewa dengan engkau. Dan hal itulah yang harus kita punya juga sebagai anak-anak Tuhan. Saya gak tahu keadaan saudara hari-hari ini, saudara. Saya gak tahu.
Apakah saudara sedang merasa Tuhan sangat dekat, atau sedang merasa Tuhan itu begitu jauh? Apakah saudara sedang berdoa untuk sesuatu, lalu saudara sudah merasa bahwa ini udah terlambat, sudah nggak bisa apa-apa lagi, udah terlanjur. Tapi saudara perlu tahu begini, yang ngalamin itu bukan cuma saudara, bukan cuma Maria dan Marta. Daud juga mengalaminya. Daud dalam berbagai mazmur juga ngomong sama Tuhan dengan jujur, Tuhan berapa lama lagi aku harus sabar? Tuhan berapa lama lagi aku harus menderita? Tuhan, mengapa sih kau biarkan aku ngalamin ini? Tuhan, mengapa kau izinkan orang benar kayaknya susah, orang jahat kayaknya menang? Daud dan juga orang-orang seperti Nabi Elia, Samuel, Ayub, Yohanes Pembaptis, Paulus, dan banyak lainnya di dalam Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tapi sama seperti dengan saudara, mereka bisa mengalami, tampaknya Tuhan itu tiba-tiba kayak no respon. Seperti lost signal. Seperti kayaknya jauh dan kita nggak ngerasa apapun. Dan saudara perlu tahu, itu normal. Saya tidak ingin saudara salah mengerti tentang pertumbuhan rohani, akhirnya membuat saudara jadi minder. Saudara merasa tercela, lalu saudara menjauhi Tuhan. Karena saudara merasa nggak enak, kok bisa ya percaya Tuhan tapi kecewa dengan Tuhan? Jawabannya, bisa. Kok bisa ya percaya dengan Tuhan tapi akhirnya tiba-tiba jadi ragu-ragu lagi? Jawabannya, bisa. Pada waktu itu terjadi, saudara, yang perlu kita lakukan adalah seperti Maria dan Marta. Kita datang kepada Tuhan dan kita ngomong jujur. Tuhan, ini loh yang aku lagi alami, rasakan sekarang. Karena itu penting, saudara. Karena yang adalah setiap hubungan, saudara, termasuk dalam hubungan dengan Tuhan, yang benar dan sehat adalah itu ditentukan oleh ada atau tidaknya kejujuran dalam memori semuanya. Kalau kita punya hubungan dengan seseorang, tapi ada satu yang kita tutupin dari orang itu, pasti, saudara, pelan-pelan hubungan itu pasti bakal jadi rapuh, bakal jadi rusak. Tapi kalau kita mau jujur, bahwa semua itu di hadapan Tuhan, pertanyaan-pertanyaan, protes-protes kita, kekecewaan-kekecewaan kita curahkan semua di hadapan Dia. Saudara perlu tahu begini, pada waktu saudara jujurlah, saudara bisa dapatkan jawaban, kekuatan baru dari Tuhan. Ada amin, saudara? Ada amin? Saya nggak tahu saudara sedang ngalamin apa. Tapi waktu saudara sedang merasa jauh dari Tuhan, jangan malah semakin menjauh. Jangan nggak mau jujur dengan Tuhan. Saudara dekati Tuhan, ngomong sama Tuhan jujur. Tuhan, aku kecewa, Tuhan aku protes. Seperti yang Nabi Daud lakukan. Seperti Yohanes Pembaptis lakukan. Seperti yang orang-orang hebat di dalam Alkitab lakukan. Mereka datang dengan Tuhan dengan jujur, bilang, ini aku Tuhan, aku mau jujur. Karena ini. Yang kedua adalah, ada keuntungan kok. Waktu saudara tetap teguh percaya. Waktu Yesus berkata sama Maria dan Marta, juga kepada kita pagi hari ini, jikalau engkau tetap percaya, kata jikalau itu berarti juga undangan, ayo dong, kembali. Aku udah dengerin semua keluh kesah kamu, aku udah dengerin semua protes kau, aku udah dengerin semua curahan hati kau, sekarang kau kembali. Kalau kau kembali percayalah, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kamu, setiap kita yang percaya, tetap teguh percaya, kita bakal melihat kemuliaan Allah, meskipun apa yang tampak di depan mata kita sudah nggak kayak ada harapan lagi. Meskipun kenyataan hidup membuat kita rasanya ragu untuk terus percaya Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Namun saya selalu bisa mengamini perkataan ini, saudara. Waktu kita nggak bisa melihat tangan Tuhan, kita nggak bisa merasakan Tuhan hadir, kita selalu bisa percaya dengan hatinya Tuhan. Meskipun dia nggak kelihatan, nggak menjawab, dia tidak terasa menjawab kita, saudara perlu tahu. Meskipun seperti Yesus tampak datang terlambat, percayalah, dia bukan melakukannya karena dia tidak mengasihi saudara. Dia melakukannya bukan karena dia benci saudara. Dia melakukannya bukan karena dia tidak mengasihi saudara atau lagi menghukum saudara atau mempermainkan saudara. Dia sedang menunda sesuatu karena dia mau melihat, saudara melihat kemuliaan Allah bakal terjadi dalam kehidupan saudara. Ada amin? Saudara mungkin sedang menunggu jawaban Tuhan.
menunggu pertolongan Tuhan. Saudara mungkin sudah lelah menunggu. Tapi ada keuntungan kalau saudara tetap teguh percaya kepada Tuhan. Bagi Maria dan Marta, itu melihat bagaimana Lazarus yang sudah mati hidup lagi. Saudara perlu tahu, itu berarti bagi kita, apapun yang sudah tampaknya bagi kita itu mati, Tuhan bisa bangkitkan kembali. Apapun yang bagi kita sudah kelihatan rusak, Tuhan bisa pulihkan kembali kok. Entah itu kesehatan saudara, entah itu bisnis saudara, entah itu pernikahan saudara, entah itu hubungan saudara dengan orang tua, dengan anak. Apapun yang sudah tampaknya saudara sia-siakan, saudara sudah rusak, saudara sudah kehilangan sesuatu, saudara perlu tahu, di dalam Tuhan, asalkan saudara tetap teguh percaya, Tuhan selalu bisa pulihkan semuanya kembali. Ada amin? Ada kesaksian juga dari seseorang bernama Yusuf. Kalau saudara ingat kisahnya, Kejadian 50-20, kita baca ini sama-sama di depan. Ada ayatnya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Dalam bahasa Indonesia kita baca sama-sama 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud bukan sesuatu seperti yang tadi sekarang ini, yaitu melihara hidup bangsa yang besar. Inilah cerita tentang bagaimana Yusuf. Kalau kita jadi Yusuf, kita bakal susah sekali percaya dengan Tuhan. Dia lahir sebagai anak sayangan. Hidupnya sangat manis di awal. Lalu tiba-tiba dia dibuang sama saudaranya, dijual. Lalu seakan-akan keadaan sudah baru mau membaik. Baru dia keluar dari penjara. Dia dapatkan posisi yang bagus. Dihukum lagi. Terancam lagi, susah lagi. Tampaknya kehidupan Yusuf itu seperti ini. Enak banget, lalu jatuh banget, hancur. Baru mau naik dikit, jatuh lagi, hancur. Bagi dia pasti susah mengerti Tuhan tuh maksudnya apa sih waktu dia lagi jalanin. Tetapi ini yang Yusuf melihat akhirnya. Setelah semuanya terjadi, saya yakin juga setelah semua kesulitan ini berlalu, saudara bisa lihat apapun yang bagi saudara sekarang jelek, buruk, jahat, Tuhan bisa putar balikan untuk kehidupan saudara, untuk kebaikan saudara. Bahkan saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara? Amin. Saya berdoa saudara, mulai hari ini, waktu saudara melihat kesaksian-kesaksian orang-orang hebat di media sosial, saya berharap saudara terbangunkan, bukan malah jadi minder. Saudara merasa, kenapa sih orang punya iman kayaknya hebat banget, kok kayaknya aku biasa-biasa aja. Saudara perlu tahu, itu terjadi. Dan bagi Tuhan, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan jauh dari Tuhan. Deketin dia, jujur sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku kecewanya ini. Tuhan, aku ragunya ini. Tuhan, aku takutnya ini. Saudara bawa kepada Tuhan. Saudara bakal lihat, Tuhan bilang, tunggu. Selama kamu tetap percaya, apapun yang rusak, semua kesempatan yang baik sudah kau hancurkan. Aku selalu bisa buat semuanya kembali jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin saudara? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Kalau selama ini kami minder, kami merasa tercela melihat orang-orang yang punya iman yang sangat bagus. Tuhan tolong kami untuk mau kembali kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, bukan malah semakin menjauh. Tuhan kuatkan kami, teguhkan kami untuk mau jujur dengan Tuhan membawa semuanya. Dan izinkan kami Tuhan mendapatkan janji Tuhan. Waktu kami sudah jujur dengan Tuhan, waktu kami bawa semua kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kami punya harapan baru, kekuatan baru, dan punya banyak hal terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami di depan.
Buat kami selalu ingat terus ayat ini. Aku udah pernah ngomong sama kamu, kalau kamu terus percaya, kamu bakal melihat kemuliaan Tuhan. Buat kami pegang terus janji ini. Biarlah kami tetap teguh di hadapan Tuhan. Kami jujur di hadapan Tuhan, dan tetap teguh di hadapan Tuhan. Itu bakal membuat kami mengalami hal-hal terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami di depan. Ini kami Tuhan Yesus, kami percaya kepada Engkau. Tuhan tolong kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.